Halo PPM Mates, selamat datang kembali di PPM School Podcast Growing Leaders episode 3. Saya Eva Hotmaida Saragi sangat senang bisa bertemu kembali dengan kalian semua. Salam hangat. Kali ini bincang-bincang kita diadakan di PPM School of Management. PPM Podcast Growing Leaders merupakan serial inspiratif yang menghadirkan para pemimpin muda dengan segudang pengalaman berharga yang tentunya bisa kita jadikan sebagai pembelajaran dalam proses bertumbuh, berkarya, dan berdampak positif bagi lingkungan. Nah, hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang berasal dari ujung timur Pulau Jawa. Tamu kita adalah seorang area sales manager di Gojek dengan pengalaman yang luas di bidang sales, marketing, project management, business development, dan client management. Mari kita sambut Krishna Arya, alumnus Sarjana Manajemen Bisnis PPM School Angkatan 5. Halo. Halo Bu. Terima kasih Krishna sudah bersedia menerima undangan PPM School untuk hadir dalam podcast Growing Leaders episode 3. Nah, Chris sekarang berkarya di Gojek. Jauh ya di sana ya, di Surabaya ya kalau nggak salah. Iya, betul Bu. Sekarang domisilinya pindah ke Surabaya. Boleh diceritain nggak di Gojek ini tuh mulai kapan berkarya di Gojek? Boleh diceritain ke kita-kita? Terima kasih waktunya Ibu Eva dan teman-teman PPM School of Management sekalian. Jadi kalau misalkan kita ngomong tentang pengalaman ya Bu ya, kalau sekarang ini udah di area sales manager mungkin hampir setahun, megang kota Surabaya dan Malang sebenarnya, East Java bisa dibilang gitu. Nah sebenarnya kalau di Gojek sendiri awalnya itu udah dari 2017. Waktu itu masuk di Jakarta tapi. Nah, itu kerja di sana selama 2 tahun sebagai project manager di bagian sales juga sebenarnya dari awal masuk sudah masuk ke sales. Kemudian sempat resign pindah ke Amarta. Nah, Amarta itu mungkin kalau yang belum tahu, Amarta itu semacam kayak startup peer-to-peer lending, jadi dia memberikan pendanaan ke ibu-ibu, terutama yang ada di desa, untuk mereka bisa membuat sesuatu tuh meaning kayak bisnis lah kayak gitu. Nah di sana juga 2 tahun, alhamdulillah. Kemudian tahun 2021 kalau tidak salah, saya baru pindah lagi nih masuk ke Gojek lagi, jadi direkrut kembali masuk ke Gojek, balik ke tim sales. Tapi waktu itu masih di Jakarta, baru pindah ke Surabaya megang area itu di 2023. Berarti ini unik juga ya, kamu udah pernah berkarya di sana, terus keluar, kok masih diterima ya? Berarti ada apa dengan dirimu kok sampai diterima lagi gitu kan? Pasti ada sesuatu. Iya, mungkin ya pengalaman di Gojek itu juga berharga kan di sana ya, mungkin adaptasinya juga lebih cepat makanya bisa diterima kembali gitu di Gojek. Dan setelah diterima kembali bahkan sekarang diberikan tanggung jawab yang lebih besar ya, mengurus area sales manager. Nah, kalau di sebagai area sales manager ini tantangan terbesar yang kamu hadapi dalam pekerjaan itu bisa dikasih contoh nggak dalam hal apa? Kalau tantangan mungkin aku bagi ke 3 kali ya Bu, 3 part ya. Yang pertama itu di Surabaya dan Malang ini mungkin aku ngomongin karena aku fokus di GoFood. Jadi kita fokus di merchants atau restoran owner lah. Nah tantangannya mungkin adalah di Surabaya ini atau Malang juga. Ownernya itu mungkin bisa dibilang cukup perhitungan gitu ya, karena di sini juga bisa dibilang banyak yang Chinese gitu ya, dan mereka harus detail ketika kita ngasih satu program atau kita ngomong suatu campaign itu harus jelas. Nah tantangannya di situ adalah kita harus benar-benar prepare nih, kayak mulai dari slides-nya, dari presentation-nya, kemudian juga nanti ketika mereka tanya tentang detail, kita juga harus sudah siapin nih jawabannya apa.
Yang kedua, ketika kita ngomong ini kan kita berurusan dengan orang gitu ya, kita bisa bilang ini client management gitu. Nah, tantangannya yang kedua adalah convincing dan negotiating gitu ya, Bu. Jadi ketika kita sudah menyampaikan apa yang menjadi tujuan atau programnya, tantangan berikutnya adalah biasanya mereka akan tanya balik kan, akan negosiasi ini seperti apa, apakah bisa di-adjust. Nah, itu kan prosesnya butuh ya belajar juga di sana gitu, meyakinkan mereka, kemudian juga negosiasinya. Yang ketiga mungkin aku ngomonginnya ke internal stakeholder gitu ya. Jadi kalau di sini kan aku kebetulan megang tim. Jadi di Surabaya kita ada 10 orang, di Malang kita ada 3 orang. Nah, tantangannya gimana setiap orang itu bisa perform dengan baik. Kalau di sales kan kita pasti ngomongin soal target nih, kita udah ada target, nah udah planning apa, gimana caranya supaya bisa achieve kan. Nah, itulah tantangannya, gimana caranya bisa eh, meyakinkan mereka, terutama tim gitu ya, dan nge-push mereka supaya mereka bisa do extra mile lah, biasanya dibilang kayak gitu. Itu sih Bu, untuk 3 tantangan yang mungkin aku bisa ceritain sekarang. Iya, jadi tadi baik dari eksternal, dari karakteristiknya ya di sana yang khas gitu ya, membutuhkan pendekatan tertentu gitu ya, ditambah juga dari internalnya sendiri harus memimpin tim gitu ya, Chris. Nah, kalau dari Chris sendiri, apa yang Chris jadikan sebagai ini loh kuncinya gitu ya untuk bisa menghadapi atau mengatasi tantangan-tantangan itu, apa kuncinya yang Chris selama ini terapkan gitu ya? Yang saya terapkan ya Bu, sebenarnya banyak sih, tapi aku mungkin bisa share gitu ya dua hal gitu kan ya. Yang pertama itu mungkin planning gitu ya Bu. Jadi it's really important gitu ya. Ketika kita mau menjalankan sesuatu, kita punya planning gitu ya. Nah, nggak apa-apa nanti ketika along the way pasti ada 1 sampai 2 hal yang ngebuat plan tersebut mungkin sedikit berubah arah gitu kan ya. Tapi ketika kita sudah bikin plan, kita udah set target, kita udah tahu nih tujuannya kita mau kemana. Sampai kalau misalkan memang nanti ada gangguan di tengah jalan, ya karena kita sudah tahu tujuan akhirnya mau kemana, kita pasti akan stick gitu ya ke tujuannya gitu. Jadi plan pasti akan berubah, tapi tujuan akhirnya pasti akan sama gitu kan ya. Nah, yang kedua itu saya percaya dengan teamwork gitu ya Bu. Jadi kalau misalkan sekarang ini kita ngomong dengan tim gitu ya, baik tim internal, juga ada nanti tim eksternal kayak gitu ya. Teamwork itu it's really important gitu ya Bu. Karena apa? Karena dengan teamwork kita bisa ngebantu teman-teman lain ketika mereka sedang down gitu, ketika mereka sedang kebingungan gitu. Dan juga sebagai seorang ya sekarang ini sebagai leader gitu ya, I really menggantungkan ya atau berharap kepada tim itu juga bisa going well. Kenapa? Karena kan kalau misalkan saya kerja sendiri ya akan sulit gitu kan ngebagi waktu dan segala macam, semuanya pasti akan berantakan. Tapi gimana caranya ngebangun tim itu yang bisa bekerja sama dengan baik? Itu sih Bu. Pernah nggak menghadapi satu persoalan gitu ya pada saat menghadapi satu customer atau mungkin dengan tim ini gitu? Pernah nggak Chris menghadapi satu persoalan apa itu? Biasanya yang jadi persoalan tuh di dalam hal apa tuh dengan mereka itu? Kalau bisa saya recall, karena mungkin di GoFood ini banyak karakteristik merchants ya Bu ya. Mungkin kalau kita bilang dari sisi marketing ada user behavior, user characteristics, atau user personanya yang cukup berbeda gitu ya, variatif. Nah, tantangannya adalah setiap orang itu butuh cara yang berbeda juga untuk berbicara, untuk kita mempersiapkan sesuatu gitu kan ya.
Ambil contoh kemarin itu saya baru ketemu dengan salah satu brand besar di Surabaya gitu yang eh, mereka itu mungkin belum pernah join activity di GoFood sebelumnya gitu. Kita sudah mempersiapkan plan, deck presentation selama 2 sampai 3 bulan. Kita udah pernah ketemu. Lama juga ya persiapannya sampai 2-3 bulan. Emang kalau misalkan di sini tuh agak kita butuh waktu yang cukup lama untuk mengconvincing orang gitu ya sampai mereka akhirnya join activity. Kenapa? Karena mereka tuh ngerasa butuh nggak butuh sama GoFood biasanya kayak gitu. Oke. Dengan brand saya sudah cukup besar kok kayak gitu kan. Itu yang perlu kita tackle di sana kayak gitu. Oke. Oke, jadi tadi itu untuk convincing itulah yang tidak mudah gitu ya, apalagi dengan klien yang beragam-ragam karakter tadi ya. Betul, Ya. betul. Oke. Nah, kalau dengan yang tim internal, biasanya kesulitan yang paling kerasa gitu ya di bisnis ini tuh apa ya kalau dengan menangani tim internalnya? Jadi kalau misalkan kita ngomongin tim internal itu mungkin lumayan banyak ya Bu, dari sisi pusat, baik dari sisi regional dan juga dari distrik gitu. Setiap bagian punya fokusnya masing-masing. Gitu ya. Dari pusat maunya apa, regional maunya apa, distrik maunya apa. Nah, itu yang kadang kita perlu butuh waktu yang cukup panjang untuk bisa alignment antara ketiga stakeholder ini, Bu. Itu yang jadi tantangannya di situ karena oh ya pusat mereka maunya ya kita grow gitu terus, tapi kan kita distrik punya punya satu kacamata yang berbeda dengan pusat gitu kan ya. Karena kita kan juga langsung ada di lapangan, mengerti dan tahu apa yang ada di lapangan yang kadang itu nggak nyampe sampai di sana. Kayak gitu sih, itu yang menjadi dilema dan tantangannya sih di situ. Tapi sejauh ini kamu pasti bisa menangani lah itu semua ya, masih bisa aman-aman aja gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, aman ya. Mbak, itu terkait dengan kerja di Gojek. Ada pengalaman yang sangat berkesan kah di Gojek yang sampai sekarang nggak bisa lupa gitu, sampai kemarin udah sempet ninggalin terus sekarang balik lagi gitu ya. Pengalaman apa tuh yang bikin kayaknya aku mau balik lagi nih ke Gojek? Kenapa sih gitu ya? Iya, kalau kita ngomongin pengalaman atau experience, mungkin bisa dibilang Gojek itu lumayan cukup unik ya Bu dari sisi environment bekerjanya. Mungkin kalau zaman startup kemarin kan sempat hype juga kayak misalkan, oh ada tempat mainnya, ada snacknya, segala macamnya gitu kan ya. Memang waktu itu sempat ada di awal-awal, tapi habis itu mungkin seiring dengan berjalannya bisnis, eh, digantikan dengan yang hal lainnya gitu. Tapi yang mungkin aku bisa highlight di sini adalah sesama tim itu mereka saling support satu sama lain gitu ya. Baik dari meskipun kadang kita berbeda dengan tujuan objektifnya masing-masing, tapi in the end gitu ya, at the end of the day semuanya itu kita buat untuk ngebantu bisnis, untuk ngebantu driver, untuk juga ngebantu users, memudahkan users untuk melakukan pembayaran, untuk memudahkan mereka mengirim barang segala macam. Jadi yang membuat saya terkesan dengan Gojek adalah ya mungkin bisa di-highlight adalah social impact-nya gitu ya Bu ya. Jadi nggak only business oriented gitu ya, tapi mungkin ada social impact yang dibuat di sana kayak gitu sih. Si Gojek ini kehadirannya itu membawa dampak banyak ya, dampak sosial, nggak hanya untuk kepentingan perusahaan aja gitu ya, tapi buat mitra-mitra kalian, buat klien-klien kalian juga gitu ya semua ya. Jadi itu yang bikin Krisna senang bekerja di Gojek gitu ya. Iya Bu, betul. Jadi kan kadang kan saya juga kalau ke kantor itu suka naik Gojek. Oh, naik Gojek ya. Betul, naik Gojek gitu kan. Jadi kan kadang juga suka dengar curhatnya dari driver itu seperti apa. Mereka juga merasa terbantu dengan adanya Gojek gitu kan ya di hidup mereka. Dan karena juga biasanya kan
Saya ketemu dengan merchant yang tadinya mereka cuma jualan di rumah, sampai akhirnya mereka bisa bikin atau sewa toko atau ruko. Jadi kan kayak kita tahu nih progres dari gimana Gojek bisa membantu hidup mereka jadi lebih baik. Itu bikin kita bahagia ya, Chris ya, dalam bekerja, melihat impact sosialnya ya. Oke. Ke depan belum tahu ya, mau lanjut di sana atau mau kemana lagi belum tahu ya. Belum tahu, Bu. Belum tahu. Ya, kita nggak tahu ya future kayak gimana. Kita do the best aja lah untuk sekarang gitu. Untuk sekarang. Do the best ya. Tapi dengar Krisna juga ternyata masih, maksudnya selain bekerja gitu, ada juga punya usaha ya, bisnis pribadi gitu ya. Boleh diceritain juga nggak itu bisnisnya apa ya yang sedang dikerjakan saat ini? Boleh banget, Bu. Jadi kalau misalkan ngomongin, ya ini mungkin bisnis sampingan ya, nggak bisnis intinya Ya. segala gitu ya. Jadi kalau bisnisku sekarang ini adalah namanya Renstack Innovation Lab. Nah, biasa dibilangnya Renstack. Jadi ini tuh bergerak di bidang IT gitu ya. Jadi kita bikin solutions semacam kayak aplikasi atau sistem baik dari sisi back end, front end atau whole package untuk membantu klien atau juga customer-customer terutama yang company ya, Bu. Jadi kita fokusnya B2B. Kita ngembangin bisnis dan segala macamnya untuk ngejawab kebutuhan mereka gitu sih, Bu. Jadi ya ini sebenarnya side bisnis yang saya geluti bareng juga dengan teman-teman saya gitu. Kenapa? Karena ya saya backgroundnya kan manajemen atau bisnis gitu ya. Ya. Jadi Ya. nggak ada background di tech sama IT. sekali. Jadi itu bagian teman saya deh yang ngurusin. Makanya tadi saya baru mau nanya gitu loh, Krisna kan nggak ada latar belakang IT gitu, tapi kok bisnisnya IT ya, ternyata Krisna berkolaborasi gitu ya, jadi tidak bekerja sendiri tapi berkolaborasi dengan teman-teman gitu ya untuk membangun bisnis ini. Udah berapa lama bisnisnya? Bisa dibilang baru masuk ke tahun ketiga sih, Bu. Gitu. Jadi kita udah jalanin mungkin dari 2022 ya. Itu awalnya juga sebenarnya iseng-iseng aja, Bu. Kan ya udah dirimu punya expertise di bagian apa, aku ada di bagian apa. Kita coba aja nih iseng-iseng pitching ke company gitu kan ya. Kemudian ternyata menghasilkan. Jadi ya sudah kita lanjutkan sampai sekarang. 3 tahun masih jalan berarti wah keren ya, bisa bertahan. Semoga berkembang terus ya Chris ya. Oke, Chris mau tanya juga nih, kan lulus dari PPM S1, cuman Krisna kalau nggak salah S2 ya, terakhir ya. Dari PPM sendiri S1 kalau nggak salah angkatan 5 berarti lulusnya tahun 2011-an. 2013, Bu. Perasaan kayaknya kamu kemarin baru masih di kelas deh ya, tahu-tahu udah. Nah, itu perjalanannya dari lulus PPM sampai sekarang berkarya tuh, ceritain dong, kamu perjalanannya tuh kayak apa sih sampai kamu bisa sampai ke karir kamu yang sekarang tuh, waktu mulai dari lulus. Kita mulai waktu itu dari lulus 2013, waktu itu saya ngambil finance, minornya kalau nggak salah marketing deh kalau nggak salah itu ya. Tapi uniknya adalah sampai sekarang saya tidak pernah kerja di bagian finance gitu ya. Jadi Enggak ya, tapi ngitung duit ya, finance-nya dipakai buat ngitung duit. iya buat ngitung duit aja buat bisnisnya gitu kan. Tapi nggak pernah kayak kerja di yang spesifik finance atau accounting itu nggak pernah gitu. Tapi ilmunya sampai sekarang masih di bawah gitu ya. Kayak mau baca cash flow, income statement dan segala macam itu kita masih pakai. Kemudian lulus itu 2013, nah waktu itu sempat kerja dulu sebentar sampai akhirnya ambil S2, waktu itu kebetulan di University of Amsterdam di Belanda. Di sana juga ngambilnya bisnis, spesifiknya sebenarnya entrepreneurship ya, tapi kita bisa bilang bisnis sih. Di sana juga mungkin pengalamannya yang cukup menarik karena ketemu banyak teman dari yang culture-nya berbeda. Bisa dibilang saya di fakultas atau di kelas itu salah satu orang yang
cuma satu-satunya malah dari Indonesia, nggak ada lagi gitu. Jadi mau nggak mau harus berinteraksi atau sosialisasi dengan yang lain ya. Tuh, nah itu di sana, kemudian lulus, sempat cari kerja di sana, tapi ya mungkin takdir berkata lain ya Bu. Jadi akhirnya saya balik ke Indonesia itu di 2017. Nah di 2017 itu barulah tadi mungkin nyambung dengan cerita pertama, Ke Gojek dulu ya. sudah masuk ke tim salesnya, tapi nggak fokus di salesnya, saya masuk di bagian projectnya. Nah, di sana 2 tahun, banyak pengalaman, banyak ketemu juga dengan merchant gitu. Salah satu yang paling memorable adalah waktu itu kan kalau di Gojek atau di GoFood itu kan kita masih manual, jadi masih melakukan penagihan untuk transaksi secara manual tanpa ada otomatisasi di sana gitu. Baru akhirnya muncul satu aplikasi namanya GoBiz atau GoResto dulu. Itu buat ngebantu pembayaran dari customer, dari merchant segala macam itu langsung seamless. Nah, di sana aku salah satu yang ngebantu juga untuk merchant facing-nya, jadi edukasi merchant dan segala macamnya. Moving on, di sana 2 tahun ada kesempatan ditawarin masuk ke industri yang cukup berbeda gitu ya. Masuk ke Amarta namanya yang tadi udah disampaikan itu peer-to-peer lending. Jadi di sana bagian marketing fokusnya dan juga sedikit ke funding sih bisa dibilang. Fundingnya dalam arti kita nyari investment dari retail. Jadi mungkin dari perorangan kita nyari misalkan diriku punya uang nih gitu ya atau punya dana sekitar 10 juta pengen investasi yang berbeda. Mungkin kan biasanya kalau investasi kita taunya kayak saham, reksadana, tapi kalau kemarin itu ada namanya peer-to-peer lending. Nah, di sana banyak belajar tentang industri keuangan. Nah, mungkin agak relate dengan Kepake dong ya. sebelumnya, tapi nggak tetap Iya. jadi finance-nya gitu. Nah, baru dari situ saya, mungkin di tengah-tengah sempat bikin bisnis juga, waktu itu namanya Travel Buddy. Jadi ini mungkin berangkat dari pengalaman pribadi waktu kuliah di Belanda. Banyak yang minta, temenin dong jalan-jalan di Amsterdam gitu kan ya. Ada tempat makan yang recommended nggak gitu kan ya. Nah, berangkat dari pengalaman itu sama teman saya, satu lagi namanya Rizky. Nah, di sana kita iseng nih bikin pitch deck, kita ikutan kompetisi gitu. Sampai akhirnya kita ya berhasil mendapatkan penghargaan dan ya cukup inilah cukup apa ya pengalaman yang cukup menarik juga karena kita memulai bisnis dari awal gitu ya tanpa dana dari siapapun ya kita pakai dana sendiri dan dana dari hasil kompetisi dan segala macam. Jadi di situ lumayan banyak juga pengalamannya. Tapi sayang tutup karena COVID waktu itu. Jadi COVID juga menghancurkan bisnis saya waktu itu. Nah, dari situ balik lagi ke Gojek di 2021 sampai sekarang masih fokus di sales, tapi sekarang fokusnya di region sih gitu ya. Jadi memang sebenarnya udah ada cita-cita dari dulu, pengen coba nih kerja di luar Jakarta seperti apa. Ternyata kesampaian malah dilemparnya jauh nih ke Surabaya gitu kan dan karakternya lumayan cukup berbeda. Mungkin itu sih Bu. Thank you Chris. Nah tadi kalau nggak salah sempat disinggung tuh yang lagi-lagi ya kalau aku lihat nih Chris banyak collapse-nya ya kan kayak bisnis kamu yang sekarang kamu kolaborasi. Terus tadi kamu cerita juga pengalaman sekolah juga bikin bisnis yang Travel Buddy tadi ya, itu kan kolaborasi juga ya. Tadi kan Chris cerita ikut kompetisi terus sampai dapet hibah atau apa tadi ya? Itu di mana ya? Kompetisi apa? Terus yang ngasih tadi hibah tadi itu siapa? Gitu? Mungkin sedikit cerita waktu itu Travel Buddy itu adalah
bisnisnya mempertemukan orang yang mau traveling ke luar negeri dengan local guide. Local guide di sini orang Indonesia. Itu konsep simpelnya seperti itu. Nah, waktu itu alhamdulillah kita sempat ikutan kompetisi. Yang pertama itu di Bandung. Jadi waktu itu ada salah satu startup atau agency itu, mereka melakukan kompetisi bisnis. Nah, kita menang dan disitulah kita mulai bikin produk dan segala macam. Lanjut masuk ke Kementerian Pariwisata waktu itu. Nah, Kementerian Pariwisata kita sempat masuk ke top 10-nya. Alhamdulillah waktu itu juga sempat hadiahnya jalan-jalan gratis ke Labuan Bajo. Jadi ada benefitnya kita juga buat jalan-jalan juga di sana. Yang terakhir itu sempat ikutan kompetisi di Telkomsel, tapi cuma masuk ke top 30 kalau nggak salah di sana. Jadi ya pengalaman kita buat pitch deck, kemudian juga ketemu dengan venture capital, ketemu dengan angel investor, itu ya pengalaman yang tidak akan terlupakan sih. Iya ya, itu pengalaman semua ya. Dan menurut Chris itu ngebentuk kamu banget ya, bermanfaat banget untuk membentuk diri kamu ya. Nah, kalau ngomong-ngomong pembentukan diri, flashback ya dulu waktu sekolah di PPM, masih inget nggak pengalaman? Ya, masih. Pengalaman berkesan apa yang Krisna masih inget sampai sekarang, kayaknya agak susah lupa gitu ya. Berkesan. Pengalaman di PPM ya Bu, wah banyak banget. Boleh lagi di kampus atau boleh misalnya, aku pengalaman pernah ketahuan nyontek, enggak lah ya, Krisna nggak pernah nyontek. Nggak pernah ketahuan ya, nggak bercanda. Nggak ketahuan ya? Nggak. Wah, kacau nih. Pengalaman mungkin yang memorable itu ada dua sih. Itu yang pertama itu ada satu mata kuliah ya yang mungkin waktu itu dibilangnya entrepreneurship ya. Jadi waktu itu kan kita ditugaskan, aku dan teman-teman gitu ya, untuk bikin satu bisnis gitu ya. Mungkin waktu itu bisnisnya kafe di kampus juga, untuk dijalanin selama kurang lebih 3-4 bulan kalau nggak salah. Nah, kebetulan saya di sana sebagai ketuanya gitu. Jadi memulai sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dilakukan gitu kan. Jadi kayak menjadi ketua, harus membawahi teman-teman, harus mengajak teman-teman juga aktif untuk terlibat di diskusi dan segala macam. Itu pengalaman yang lumayan. Dan juga ketika kita menjalani bisnisnya, itu juga challenge-nya lumayan banyak gitu. Karena mulai dari karakteristik anak-anak yang berbeda-beda gitu. Karena kan kita itu menjalani bisnis itu 8-9 orang. Masing-masing ada part dan responsibility-nya masing-masing. Dan itu juga ngontrolnya itu agak lumayan susah gitu. Apalagi mereka punya kesibukan lainnya juga gitu kan ya, yang mereka harus kerjakan. Jadi itu, tapi ya disitulah banyak kayak learning-nya gitu ya, learning curve-nya dari sana, kayak mulai bisnis tuh ternyata nggak mudah loh gitu, yang ngelit teman-teman ya, bisa teman sendiri itu juga nggak mudah gitu, karena kan kita udah tahu karakternya masing-masing seperti apa gitu. Itu ya cukup memorable. Yang kedua itu sebenarnya kalau di PPM itu kan ada namanya, ada tim development, ada personal development gitu ya Bu ya. Itu kan salah satu mata kuliah yang melatih soft skill. Dan menurutku itu development yang paling penting sih. Nah, kalau di personal development mungkin yang paling memorable adalah waktu itu diriku itu kan salah satu goals-nya pengen bisa ngomong di depan atau present di depan gitu ya, di depan orang banyak gitu kan ya. Karena kan biasanya kalau ketika present udah nggak tahu mau ngomong apa, udah ngeblank, nervous duluan. Jadi di depan udah kayak robot aja gitu kan. Itu yang jadi
salah satu personal developmentku waktu itu ya, yang mungkin sampai sekarang masih learning juga gitu kan, karena kan udah bisa nih ngomong di depan, tapi gimana caranya buat supaya bisa engaging gitu ya, supaya audiensnya juga bisa tertarik buat denger atau buat berpartisipasi. Itu sih Bu yang paling memorable ya. Oh, jadi dua itu ya. Ada yang ke entrepreneur dan itu kayaknya pengaruh ya sampai sekarang ya. Kamu masih kerja pun di perusahaan tetap aja gitu ya, jiwa entrepreneurnya itu ada gitu. Betul. Iya, terus Dan yang kedua yang terkait dengan tadi ya soft skill development, khususnya personal development yang tadi Krisna cerita sampai sekarang ya masih terus ya ngembangin kemampuan untuk public speakingnya itu masih terus ya, Kris? Bu, ternyata setelah masuk ke dunia kerja masih ada yang lebih baik lagi gitu. Jadi kayak di atas langit masih ada langit. Jadi makanya saya masih terus belajar sih Bu, gimana caranya supaya bisa present lebih baik. Nah, dengan ya mungkin kan kadang ada nervousnya, tapi gimana cara overcome the nervousness itu sih. Self learning atau sampai ambil kelas juga gitu untuk untuk public speakingnya? Kalau ambil kelas sih enggak Bu. Jadi kalau saya sih lebih, kalau sekarang ya lebih banyak banyak nonton TikTok, YouTube. Tapi kan nontonnya itu bukan ya yang nggak bermanfaat, tapi nontonnya kayak yang self improvement dari public speaking. Ada eh, kemarin juga baru aja nonton di YouTube itu kayak body language juga ternyata lumayan penting juga. Mungkin nggak lumayan, cukup penting, sangat penting malah gitu ya ketika kita sedang berbicara dengan orang lain gitu ya. Jadi diriku coba ambil kira-kira apa yang bisa diterapkan, apalagi kan pekerjaan sebagai sales atau client management itu juga harus ngerti lawan bicaranya seperti apa gitu kan. Nah, itu yang coba saya pelajari. Dan dari public speaking juga sampai sekarang masih nonton gimana sih intonasi, kemudian juga ketika kita ngomong harus pause gitu ya, harus stop dulu gitu ya, biarkan orang lain berbicara juga, kayak gitu sih Bu. Ya, tadi Krisna cerita juga sih di depan ya, bagaimana mempengaruhi mitra kamu, merchants kamu gitu ya, kemampuan komunikasi itu menjadi sangat penting ya. Jadi sampai sekarang terus ya kembangin hal itu ya, bagaimana supaya nggak cuma bisa menyampaikan tapi juga bisa menarik gitu ya, mengikat perhatian dari audiensnya gitu ya. Oke, Kris. Nah, sekarang kita sampai ke ini ya, ke pertanyaan yang terakhir nih ya. Kris bisa nggak ngasih tahu nih, mungkin pesan atau tips atau kutipan inspiratif ya yang menurutmu perlu diketahui oleh pendengar kita, terutama untuk mereka-mereka yang mungkin masih mahasiswa gitu ya, yang masih lagi meniti karir, bertumbuh gitu ya, supaya mereka lebih semangat lagi dalam mengembangkan dirinya. Mungkin ini pernah saya share juga sih, waktu itu juga punya kesempatan pernah diundang juga sama PPM sharing ke teman-teman di sana. Yang pertama itu mungkin ke teman-teman adalah enjoy gitu. Jadi ketika kuliah jangan terlalu terbebani, kemudian have fun karena nggak akan terulang kembali gitu ya. Tapi juga be responsible gitu ya dengan kuliahnya. Jadi have fun, kemudian juga enjoy dan juga be responsible dengan waktu dan juga tugas yang ada gitu. Jangan sampai ketika sudah have fun malah jadi lupa gitu. Terus yang kedua adalah mungkin berkaca dari pengalaman saya gitu sampai bisa sampai sekarang adalah jangan pernah menyerah gitu ya. Jadi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu atau dihadapkan dengan satu masalah, pasti akan berlalu gitu ya. Mungkin kalau ada lagunya badai pasti berlalu gitu. Jadi akan menjadi pengalaman yang bakal berguna nantinya
karena kita nggak akan ketahu gitu ya. Oh ternyata pengalaman buruk yang terjadi di beberapa tahun yang lalu bisa kita pakai nih untuk sekarang gitu supaya kita nggak ngulangin. Kira-kira itu sih Bu. Dua ya. Jadi tadi yang pertama enjoy the process gitu ya, enjoy the process, tapi juga tetap harus bertanggung jawab gitu ya di setiap proses itu. Dan yang kedua adalah proses itu ada yang up, ada yang down gitu ya. Nah pada saat menjalani proses yang down itu kita jangan menyerah gitu ya, Chris ya, tetap semangat ya, karena sebetulnya semua itu nanti di masa depan akan jadi satu pembelajaran yang berharga, gitu ya Chris ya. Oke, thank you banget Krisna untuk sharingnya. Jadi PPM Match itu tadi bincang-bincang kita dengan Kak Krisna, Mas Krisna, Bang Krisna. Nggak terasa ya udah 12 tahun gitu ya berpisah, dan sekarang beliau berkarya dengan segala pengalaman yang sudah dihadapi. Biarlah kiranya Krisna terus berhasil ya sebagai PPM Growing Leaders nih yang membanggakan kita. Ya, nanti kapan-kapan mungkin kami bisa, kalau pas lagi bertugas ke Surabaya, kita ketemu ya Kris. Boleh Bu, boleh, nanti saya bawa ke tempat makan yang enak-enak. Oke, all the best ya, Chris. Nah, baik, saya mau ngomong ke PPM Mates ya, buat PPM Mates yang sedang menyimak, semoga banyak mendapatkan manfaat dari GLS episode 3 ini. Jangan lupa saksikan GLS episode berikutnya. GLS itu Growing Leaders, gitu ya, disingkat jadi GLS. Saksikan episode berikutnya, tentu saja dengan tamu dan cerita-ceritanya yang pastinya keren. Tuh ya, dan sekali lagi sebelum mengakhiri podcast kali ini, saya mau sedikit wrap up gitu ya percakapan kita hari ini dengan Krisna. Kita banyak belajar gitu ya, banyak hal. Tadi di akhir Krisna menyebutkan bahwa proses itu penting gitu ya, jadi nikmati proses itu, baik yang up maupun yang down, karena itu semua akan membentuk kita. Dan jangan menyerah, terus belajar, mengembangkan diri. Dan tadi seperti Krisna, sampai sekarang nggak berhenti ya untuk terus mengembangkan kemampuan, khususnya tadi kemampuan komunikasi ya, komunikasi yang persuasif, karena itu ternyata sangat-sangat penting di dunia kerja, baik pada saat kita menghadapi klien, menghadapi mitra, atau menghadapi tim di internal pun itu menjadi suatu yang penting. Jadi PPM Match terus ya mengembangkan diri kita, semangat selalu, teruslah bertumbuh jadi pemimpin yang berdampak positif bagi lingkungan. Sampai jumpa.